indikasi yang sangat buruk, karena nilai bulan Ramadan itu akan ketika semakin berakhir, ya, semakin mulia, ya, ditandai dengan hadirnya malam Lailatul Qadar yang disebutkan oleh ulama kita berada pada 10 malam terakhir. Ya, karenanya Nabi kita SAW pada 10 malam terakhir itu dalam riwayat dikatakan syadda mi'zarahu wa aikada ahlahu, semakin dikencangkan sarungnya. Ya, ini kinayah bahwa Nabi semakin kuat berdiri dalam salat, beribadah, membangunkan keluarganya untuk beribadah. Ya. Kalau kebiasaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, beliau itu membagi 3 malamnya. Sepertiga untuk dia, sepertiga untuk istrinya, dan sepertiga lagi untuk pembantunya. Jadi satu orang bangun beribadah sepertiga malam, ketika mau istirahat dibangunkan lagi satunya, yang satunya istrinya. Kemudian setelah istrinya menyelesaikan sepertiga malam, sebelum tidur dibangunkan lagi pembantunya. Begitu terus. Jadi malam itu dibagi 3. Dan ini kebiasaan. Mungkin banyak di antara kita mengatakan ini terlalu berat, ini sangat berat. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa itu tidak berat. Ya, karenanya salah seorang sahabat mengatakan al-khairu adah. Kebaikan-kebaikan itu tergantung kebiasaan. Ya, ini kita rasakan sendiri jamaah sekalian, ya. Kita kan tidak langsung tiba-tiba rajin sekali datang salat berjamaah. Iya, bertahap itu. Bahkan salat pun tidak langsung kita bisa menjaga salat 5 waktu. Awalnya mungkin masih sering bolong-bolong salatnya. Salat berjamaahnya juga kalau lagi ada semangat datang juga salat berjamaah, kalau lagi malas tinggal di rumah. Tiba-tiba sekarang kita begitu berat untuk meninggalkan salat berjamaah itu. Nah, bagi mereka juga begitu, karena faktor kebiasaan beribadah sehingga sangat berat, terpukul kalau terlewatkan malam tanpa mengisinya dengan ibadah. Al khairu ada. Kebaikan itu tergantung kebiasaan. Iya. Jadi finalis Ramadan ini jamaah sekalian, bagaimana kita bisa istiqamah? Iya. Dan keistiqomahan ini hanya bisa diraih dengan beberapa kiat. Kalau kita bisa istiqamah, maka kita harus pertama menjaga lingkungan. Iya. Mengkondusifkan di mana kita akan beribadah. Karenanya tidak ada tempat yang paling kondusif untuk bisa menjaga keistiqomahan kecuali di masjid. Iya. Di rumah ini paling berat untuk bisa istiqamah jamaah sekalian. Di rumah. Karena fasilitas terbuka itu lebar di hadapan kita. Ada televisi, ya, ada HP, ada permainan-permainan. Siap untuk segera diraih. Dan kita ini punya iman yang naik turun, tidak stabil terus dan tidak naik terus. Ya. Iman ini sifatnya seperti air. Air itu kan mengalir ke bawah. Ya. Air tidak bisa mengalir ke atas kecuali kalau dipompa. Nah, iman kita juga tidak bisa tiba-tiba naik kecuali kalau kita motivasi. Bagaimana memotivasinya? Pertama, ibadah itu sendiri. Iya. Beribadah itu sendiri jamaah sekalian. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Bani Israel, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa shadda tathbita." Ya. Bani Israel ini dihukum sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi Allah katakan andaikan pun mereka diperintahkan, ya, untuk melakukan sebagai hukuman, ya, lakukan suatu perintah sebagai hukuman atas mereka, sangat sedikit yang mereka yang melakukannya. Padahal seandainya mereka melakukannya, itu akan lebih menambah keistiqomahan bagi mereka. Asyaddu tathbita, lebih baik dan menambah keistiqomahan. Jadi melakukan kebaikan itu sendiri yang akan menjaga keistiqomahan. Karenanya kita katakan kondusivitas lingkungan ini penting. Iya.
Kalau kita setiap saat menoleh ke kiri ke kanan selalu ada orang beribadah, kita akan termotivasi. Orang-orang yang di sekitar kita kalau tidak sholat baca Quran. Iya. Berbeda dengan di tempat lain yang kalau kita menoleh ke kanan ke kiri, kalau orang bukan orang tidur, orang bermain, orang pegang HP, orang nonton, sekuat apa kita jamaah sekalian? Iya. Kita tidak bisa bertahan. Iya. Al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat. Ya, bahkan iman kita ini bisa terkikis hingga bisa habis kalau kita terlalu lama pada lingkungan yang tidak imani, lingkungan yang tidak islami. Dia akan terkikis ketika mulai terjatuh dalam dosa sedikit demi sedikit, maka dia akan semakin berkurang. Karenanya orang yang melakukan dosa itu, ulama katakan itulah kondisi paling kritis imannya, paling kritis. Hanya dalam hadis dikatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak mencuri seorang pencuri kecuali ketika dia mencuri tidak dalam keadaan beriman, dia tidak dalam keadaan sempurna imannya. Iya. Tidak berzina seorang pezina kecuali di saat dia berzina dia tidak dalam keadaan beriman. Iya. Imannya sangat kritis pada saat itu. Karenanya ada hadis yang mauquf yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Umar tentang peminum khamar. Imam Nawawi mengatakan man syaribal khamar wa lam yantashi, barang siapa yang minum khamar dan dia tidak sampai mabuk, lan tuqbal lahu salatu arba'ina, lan tuqbal lahu salatun madama fi jawfihi aw fi uruqihi minha syai', maka tidak diterima salatnya selama minuman haram itu masih ada di lambungnya atau pada urat-uratnya. Kemudian beliau mengatakan wa idza mata, ya, mata kafiran. Ya. Dan riwayat yang lain dikatakan fa in taba taballahu alaihi. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Ya. Kalau dia ulangi lagi, maka tidak diterima lagi salatnya sampai sekitar 4 kali. Yang menjadi persoalan karena beliau mengatakan kalau dia mati, dia dalam keadaan kafir. Padahal yang kita pahami tidak ada peminum yang kafir. Iya. Hanya salat yang ditinggalkan yang konsekuensinya orang bisa kafir. Tapi kenapa beliau mengatakan in mata kafiran? Kalau dia mati dalam keadaan peminum, dia mati dalam keadaan kufur, ada kemungkinan bahwa seseorang yang minum minuman keras dan dia dalam keadaan kecanduan minum minuman keras, itu rata-rata tidak bisa jaga salatnya. Tidak bisa dijaga salatnya. Peminum itu paling susah dia jaga salatnya. Coba makin lihat-lihat di luar. Kalau ada orang yang tiap hari rutin minum, selalu cari komplotannya, tidak ada itu yang jaga salatnya. Ya. Makanya boleh jadi mata kafiran. Nah, ini berbahaya jamaah sekalian. Menjaga keistiqomahan agar kita bisa sampai ke final. Iya. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin menjaga keistiqomahan adalah berusaha untuk menjaga pergaulan, ya, menjaga pergaulan kita. Ya. Kita lihat dengan siapa orang-orang yang akan bisa memotivasi kita beribadah, dan ini sangat penting, ya, karena ternyata jamaah sekalian, syaitan itu bukan hanya dari jenis jin, tetapi juga dari jenis manusia. Iya, yang selalu menghalangi kita dari kebaikan, mengajak kita kepada maksiat, itu bukan saja syaitan dari jenis jin, tapi juga manusia. Dan syaitan dari jenis manusia ini lebih berbahaya, karena biar kita katakan a'udzubillah, tidak lari-lari. Iya. Dia tidak akan lari, bahkan dia bisa pegang tangan tak. Iya. Ini syaitan dari jenis manusia. Kalau syaitan dari jenis jin, kita ta'awudz dengan ikhlas, meminta taufik dari Allah, dia akan lari.
Tapi yang dari jenis manusia ini, dia tidak akan lari. Karenanya menjaga pergaulan ini sangat penting. Dan hadirkan di dalam hati bahwa tidak ada gunanya memperbanyak teman kalau orang-orang buruk akhlaknya. Justru memperbanyak teman orang-orang saleh itu bisa menghadirkan syafaatnya. Kita bisa dapatkan syafaatnya di hari kiamat. Karenanya ketika dalam riwayat dikatakan ada orang yang keluar dari neraka tidak ditahu apa sebabnya. Ternyata ada temannya. Ada temannya yang mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya punya teman di dunia. Dia sering mengajak saya kepada kebaikan, dia melarang saya dari keburukan. Lalu dia mengatakan, saya tidak merasa sempurna kebahagiaan dan kenikmatan di surga ini kalau saya tidak melihatnya. Akhirnya dipersilahkan dia dengan syafaatnya agar temannya itu keluarkan dari neraka. Makanya dalam Al-Quran dikatakan ketika para penghuni neraka ini melihat, kenapa ada orang keluar? Maka mereka mengatakan itu karena ada temannya yang memberi syafaat. Sehingga mereka mengatakan, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kami tidak punya teman yang bisa memberi syafaat. Tidak ada juga teman-teman yang baik. Makanya mencari pergaulan yang sehat itu bukan sekedar merambah seluas-luasnya, tetapi ada petunjuknya dalam syariat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhilla, orang yang saling bersahabat. Hubungan antara seseorang dengan orang lain itu tingkatnya. Ada namanya al-ukhuwah, ada al-mahabbah, ada al-khullah. Ukhuwah itu bersaudara, kita bersaudara sama muslim. Ada tingkatannya lebih tinggi namanya al-mahabbah, saling mencintai. Kemudian al-khullah ini lebih tinggi lagi. Ternyata Allah katakan al-akhilla, orang yang saling mencintai di dunia. Di hari kiamat mereka akan saling bermusuhan satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali hubungan yang diikat karena ketakwaan. Orang yang bersahabat, yang kata Nabi SAW, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat ketika matahari didekatkan di atas kepala manusia. Dan dalam Riyadhus Shalihin beberapa hadis disebutkan tentang bagaimana mengerikannya hari itu. Lalu ada orang yang mengatakan, karena setiap orang dengan kondisinya, ada yang tenggelamkan dengan keringatnya, ada yang sampai lututnya, ada di mata kakinya, tergantung dosa-dosanya ketika hidup di dunia. Saking tersiksanya ada yang mengatakan, ya Allah, kalau memang saya ini calon penghuni neraka, tidak perlu lama-lama di sini. Padahal kalau masuk neraka lebih mengerikan lagi. Waliyahzubillah. Di antara 7 golongan yang langsung mendapatkan naungan dari sengatan matahari itu adalah rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Tempat pertemuannya di masjid, di tempat-tempat taklim, bukan di depan elektron, bukan di tempat-tempat maksiat, bukan di pos-pos ronda, main judi dan sebagainya, main musik sampai pagi. Bukan di situ tempat pertemuannya. Tempat pertemuannya ada pada ketaatan. Ini yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ikatan persaudaraan karena iman dan ketakwaan, akan menjadi permusuhan di hari kiamat. Seakrab apapun dia di dunia, di akhirat akan bermusuhan. Karenanya dalam tafsir Ibnu Katsir ada riwayat yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa ada 2 orang sama-sama beriman, wafat
Dan ada juga dua orang sama-sama kafir, wafat, tetapi ada yang lebih dahulu wafat, ada yang belakangan wafat. Yang lebih dahulu wafat, ya, kemudian dia masuk surga, orang beriman ini. Dia akan mengatakan, ya Allah, ya, saya punya teman dahulu di dunia, selalu mengajak saya kepada kebaikan, mencegah saya dari kemungkaran. Disebutkan semua kebaikannya. Karena dia melihat kenikmatan yang begitu luar biasa, dia berharap agar temannya juga merasakan itu. Sehingga dia berdoa, ya Allah, la tudillahu ba'di, jangan engkau sesatkan dia, hatta turiyahu ma araitani, sampai engkau memperlihatkan kepadanya apa yang engkau perlihatkan kepadaku saat ini, kenikmatan surga. Subhanallah, ini doanya. Dan ketika salah seorang dari dosa dan maksiat, orang kafir ini wafat, dia juga ternyata bilang begitu. Ya Allah, dulu saya punya teman, selalu mengajak saya kepada dosa dan maksiat, menghalangi saya dari kebaikan. Kadang-kadang saya, tambahan ini, kadang-kadang saya merasa berat sebenarnya untuk pergi malam itu, tapi karena saya dibujuk, nanti saya yang traktir. Tidak perlu khawatir, nanti saya yang beli. Semua dengan bujukan. Kadang-kadang saya begitu berat melakukan satu dosa, tapi karena dia yang selalu membujuk, saya mau ke masjid, tapi dia bilang, nah nanti pi. Dan ini saya pernah dengar sendiri, jamaah sekalian. Saya pernah dengar waktu saya masuk ke gerbang masuk masjid, untuk sholat subuh. Pada waktu itu malam Ahad, ada anak muda, beberapa orang berboncengan, ada dua motor. Yang satunya ini sudah mau belok masuk ke masjid. Lalu kemudian temannya lewat sambil mengatakan dalam bahasa Makassar, "Saya mau memantangi." Tidak usah singgah. Akhirnya dia belok lagi keluar, padahal sudah mau masuk ke masjid. Ini saya lihat sendiri dengan mata saya. Waliyahbillah, mereka ini akan bermusuhan di hari kiamat, akan bermusuhan. Lalu mengatakan, ya Allah, teman saya dulu selalu menghalangi saya dari kebaikan. Fala tahdihi, jangan engkau beri hidayah ya Allah. Hatta turiyahu ma araitani, sampai engkau memperlihatkan kepadanya neraka sebagaimana engkau memperlihatkannya kepadaku. Seakan-akan dia mengatakan, tidak adil ya Allah, saya dulu sama-sama kemana-mana, berbuat dosa juga sama-sama, masa saya masuk neraka dia masuk surga, masa dia dikasih hidayah? Seakan-akan dia bilang begitu. Jika demikian jamaah sekalian, untuk apa kita punya banyak teman kalau pada akhirnya akan menyeret kita masuk ke dalam neraka? Karenanya kalau kita ingin istiqamah di bulan suci Ramadan ini, momentum yang terbaik mencari orang-orang saleh, dan tempatnya itu di masjid. Tempatnya di masjid. Mencari orang-orang saleh yang bisa mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa istiqamah sampai akhir Ramadan, kita harus memahami bahwa bulan Ramadan ini semakin berakhir, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan lelah, capek. Memang karena dari awal kita berdiri salat mungkin 1 juz tiap malam, membaca Al-Qur'an mungkin tiap hari 1 juz, itu akan membuat kita lelah sambil berpuasa. Sehingga ketika sudah mulai 20 hari berlalu, akan ada perubahan pada fisik kita. Itu pasti ada. Kalau ada orang tambah sehat, tambah kuat selama bulan Ramadan, itu dipertanyakan. Memang kita tambah lemah. Sehingga disitulah ujiannya, semakin berat. Karenanya dikatakan banyak orang yang tidak sampai ke final, tidak sampai ke final. Pas hari-hari intinya, 10 hari terakhir, godaan-godaan sudah mulai muncul. Pasar sudah mulai ramai, khususnya ibu-ibu ini, pasar sudah mulai ramai. Anak-anak muda sudah mulai memikirkan baju apa yang mau dipakai nanti di hari Lebaran. Ibu-ibu sudah pusing
kue apa yang mau disiapkan. Bapaknya juga ikut pusing karena harus antar ke pasar. Di malam hari mulai mempersiapkan kue. Malam-malamnya kan, belum malam lebaran itu sudah mulai sibuk orang persiapkan kue. Yang jadi masalah karena ibu yang masak di oven, bapaknya yang tumbuk-tumbuk itu kuenya. Anak-anaknya yang makan itu yang hangus. Kue yang hangus dia tunggu. Begitu biasa. Alhamdulillah. Habis waktunya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini kita saksikan. Alhamdulillah. Hari-hari yang mulia berlalu begitu saja. Karenanya kita katakan banyak orang yang tidak sampai ke final, melenceng, melenceng arahnya. Dan ini sulit untuk kita arahkan kalau tidak kita kondisikan, jemaah sekalian. Makanya kita sebagai orang tua di rumah jangan terlalu sering mengungkit-ungkit itu hari Lebaran. Mulai beberapa hari sebelum Lebaran kita sendiri yang membuat anak-anak bingung, pusing. Baju seragam lah, satu keluarga mulai dari bapaknya, mamanya, anak-anak harus sama warnanya. Pusing semua pikirkan itu. Terutama di mana mau dijahit, bagaimana modelnya, Nah, ini kan seharusnya jangan dulu dipikir, jangan terlalu dipikir. Susah juga tidak dipikir, karena mamanya yang menuntut. Tapi disitulah ujiannya jemaah sekalian. Tinggal bagaimana kita mengatur waktu dengan baik, atur waktu dengan baik. Jadi ini penting sekali jemaah sekalian memperhatikan kondusivitas lingkungan kita, kemudian pergaulan kita. Dan di akhir-akhir Ramadan ini bukan hanya keistiqomahan menjaga rutinitas ibadah itu, tetapi jauh lebih penting dari itu menjaga maksiat. Utamanya kita para remaja, jaga baik-baik. Jangan sia-siakan hari-hari Ramadan yang berlalu. Di akhir Ramadan kita seakan-akan dalam Al-Quran itu dikatakan, janganlah seperti seorang yang mengurai kembali pintalannya. Naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dia sudah meminta benangnya, dia sudah merajut dan kemudian dia urai kembali. Mulai dari awal Ramadan sudah bersungguh-sungguh beribadah, diperbaiki. Kenapa di akhir Ramadan dilepas itu semua begitu saja? Ini nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an agar jangan kita seperti itu. Makanya seharusnya bulan Ramadan ini akan terbukti bagaimana efektivitasnya merubah kepribadian seseorang itu terlihat setelah bulan Ramadan. Itu akan terlihat. Kita akan melihat hari-hari setelah Lebaran itu adakah perubahan pada akhlak kita, adakah perubahan pada kualitas dan kuantitas ibadah kita atau tidak. Di situ akan dinilai. Di akhir-akhir Ramadan jamaah sekalian, ketika sudah mulai ramai, ada dosa yang sangat ringan tetapi sangat berbahaya. Ringan sekali tapi berbahaya, yaitu dosa lisan kita ini. Dosa lisan. Jangankan kita sebagai orang awam, orang-orang terpelajar saja, para ustaz saja mudah terjatuh dalam persoalan ini. Menggosip, menggibah. Ini mudah sekali dan ringan diucapkan. Bukan cuma ringan, tapi juga nikmat. Karenanya orang yang menggibah itu, menggosip itu diperumpamakan sedang makan, tetapi yang dimakan adalah bangkai. Wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu. Janganlah sebagian dari kalian atas sebagian yang lain menggosip, menggibah, mengungkit-ungkit keburukannya. Apakah salah seorang di antara kalian senang memakan bangkai jenazah saudaranya? Kenapa diperumpamakan orang yang menggosip ini seperti memakan bangkai? Itu sama
Karena ketika dia menyebut kekurangan aib saudaranya, di saat saudaranya itu jauh, dia tidak bisa membela dirinya. Ya, saudaranya itu tidak bisa membela dirinya. Sama persis dengan jenazahnya. Bangkai yang kita makan, kita mau apakan, tidak akan bisa melawan. Ya, diperumpamakan seperti itu. Ya. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini mungkin bagus kita ingat-ingat, ya. Utamanya ibu-ibu, tidak bisa dipungkiri, ya. Beliau memperumpamakan tukang gosip itu seperti lalat. Nah, coba kita lihat lalat. Kalau dia hinggap di badan kita, apa yang dicari? Yang dicari bisul, ya, bisul kita itu nak cari, jilat-jilat. Bukan yang bersih-bersih nak cari. Yang jelek-jelek di badan kita itu nak cari. Biar diusir ke situ lagi. Diusir pasti ke situ lagi. Ya. Diperumpamakan orang yang sedikit-sedikit nah pikir kekurangannya orang. Apalagi jual besok. Ya. Kalau sudah mulai kumpul-kumpul, ya, ibu-ibu utamanya sekarang mungkin sudah tidak sering kita lihatnya di sumur umum, ya. Kalau sudah mulai ketemu di situ mencuci baju, ya, istilahnya sebagian ustaz lebih duluan berbusa mulutnya daripada sabunnya. Iya. Diungkit semua, mulai dari rumah sudah diingat sebentar ini jadi judul pembicaraan. Ya anu di sana ada lagi baju baru, heboh besok ini, kan heboh ini. Itu sudah dijadwal, diurut memang sebentar pembicaraannya. Padahal ini dosa besar. Ini dosa besar jemaah sekalian. Orang yang berzina dengan menggibah dosanya berbeda. Dan boleh jadi gibah ini lebih besar. Kenapa? Orang berzina itu, kalau misalnya berzina suka sama suka, antara dia dengan Allah. Bertobat dengan sebaik-baiknya, bisa selesai urusan. Tetapi mengungkit-ungkit kesalahan orang, itu tidak cukup dengan istighfar. Ya. Anda harus minta halal, minta maaf. Kalau tidak, Anda akan bawa ini sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dibawa. Iya. Makanya Nabi kita mengatakan, "Man kana indahu madlamatun." Barang siapa yang punya kezaliman, iya, li akhihi terhadap saudaranya, dalam riwayat min irdin aw malin, baik kehormatan ataupun harta, falyatahallalhu minhu al-yawm. Hendaklah pada hari ini minta halal memang. Qabla an yakuna dirhaman wala dinar. Sebelum datang suatu waktu tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham yang bisa dipakai untuk menebus. Jadi dosa-dosa itu pasti kita tebus. Tetapi bukan dengan rupiah. Dengan apa jemaah sekalian? Dengan kebaikan kita. Makanya ada orang yang bangkrut nanti di akhirat. Iya. Nabi mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa ke orang bangkrut itu? Sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Orang bangkrut di antara kami ya Rasulullah yang habis hartanya. Iya. Tidak ada yang tersisa, bangkrut. Dan mengatakan bukan. Al-muflisu fi ummati, orang yang bangkrut di antara umatku itu man ya'ti yaumil qiyamah, yang datang di hari kiamat. Apa yang dia bawa? Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, semua kebaikannya dia bawa. Tetapi dia juga membawa yang lain. Wa ya'ti wa qad syatama hada. Dia juga sudah pernah mencela orang ini, sudah pernah menggosip, ya, menyebutkan aibnya. Wa safkada mahada, dia sudah pernah mengalirkan darah orang ini. Wa akala mala hada, sudah pernah dia makan harta orang ini tanpa hak. Wa daraba hada, sudah pernah dia pukul orang ini. Fa ukhidha hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Ya, maka kebaikannya, pahala salatnya, pahala puasanya, bahkan pahala hajinya akan diambil. Ukhidha min hasanatihi, lalu dibagi-bagi. Caranya menebus dosanya, ini pahala salat diberikan kepada orang ini. Mungkin pernah dia pukul, tidak bersalah dipukul. Nah, makanya ini hati-hati. Para guru juga hati-hati yang suka memukul di kelas anak-anak. Jangan dipukul semua kalau satu orang berbuat. Hati-hati. Biasa juga ada sistem begitu. Metode ini keliru. Ya.
Atau kita mengambil harta orang lain di dunia, itu akan kita kembalikan, bukan dalam bentuk harta tapi pahala kebaikan kita. Maka hati-hati jadi pemimpin. Kalau haknya masyarakat masuk ke kantong kita tidak dibagi, itu akan kita kembalikan di akhirat, tapi dalam bentuk pahala kebaikan kita. Diambil semua. Karena keadilan pasti ditegakkan. Ini agama, aturan Allah. Di dunia kita bebas mau berbuat apa saja, menzalimi orang lain. Kita boleh menjadi orang yang paling ewa, ya, yang paling angkuh, takabur, mau berbuat semaunya kepada masyarakat, kepada saudara-saudara kita, silahkan. Ambil hartanya, ambil tanahnya, sawahnya, silahkan. Tetapi persiapkan tebusannya nanti. Anda mungkin sudah berapa kali naik haji, ya, dosa itu yang menilainya bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dosanya kecil di mata kita, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita mengatakan, kalau sudah habis kebaikannya, tapi karena terlalu banyak dosa-dosanya kepada orang lain dan keadilan harus ditegakkan, ukhidha min khataya sahibihi. Diambil dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi, lalu dipikulkan kepadanya, dia yang bertanggung jawab. Betapa ruginya kita jamaah sekalian. Makanya di dunia banyak orang rugi, tetapi kerugian di akhirat ini yang paling berbahaya. Rugi di dunia karena perniagaan kita, perdagangan kita tidak sukses meraih cita-cita, itu biasa. Tetapi orang yang paling rugi, yang datang di hari kiamat, membawa kebaikannya, tetapi orang lain yang nikmati. Dan ini tidak mustahil, karena agama kita adil. Maka Anda tidak perlu khawatir kalau dizalimi, diambil harta kita, karena itu akan terbayar semua, jamaah sekalian. Waliyahzubillah. Karenanya ini harus diperhatikan dengan baik. Di akhir Ramadan, jamaah sekalian, kita dianjurkan untuk saling meminta maaf. Ini juga bagian daripada sempurnaan bulan suci Ramadan, sebagai penutup bahwa mungkin saja kita pernah dizalimi, dan syariat kita membolehkan, bahkan ya, membolehkan untuk marah, sekalipun tidak boleh lebih dari 3 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari. Bagaimanapun besarnya kezaliman orang lain kepada kita, usahakan untuk bersabar. Kan tadi sudah dijelaskan, iya, bahwa kita akan dapatkan itu nanti, entah di dunia atau di akhirat, pasti akan kembali. Kalau kita merasa bahwa kita berada di atas kebenaran. Pernah ada pertanyaan, bagaimana jika kita begitu berat karena kezaliman terlalu besar? Dan ini jamaah sekalian, tidak mengapa saya angkat, ya. Banyak ini terjadi. Sebuah keluarga, harta warisan ayahnya yang seharusnya diwarisi oleh anak-anaknya diambil oleh saudara bapaknya, omnya. Ini salah dalam syariat. Kalau ada beberapa orang bersaudara yang masing-masing sudah berkeluarga, harta warisannya sudah dibagi dari bapaknya, bapak mereka. Jika ada yang meninggal di antara mereka dan punya istri dan anak, harta ayahnya ini diwariskan oleh anak-anak dan istrinya. Pamannya, saudara-saudaranya yang meninggal ini tidak dapat apa-apa. Dia tertutup bagiannya. Tetapi ini terbalik kalau kita lihat saat ini. Yang memperebutkan hartanya adalah saudara-saudaranya yang meninggal. Anaknya kadang diberi sedikit saja. Dan ini sering terjadi. Waliyahzubillah, kezaliman. Dalam Islam bahkan dibolehkan orang berdoa, mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi, itu boleh, sekalipun ini bukan yang terbaik. Makanya Nabi kita mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, tidak salah, Mu'adz bin Jabal, ketika beliau mengutus Mu'adz ke Yaman, salah satu wasiat Nabi, wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah dengan doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Jadi orang yang dizalimi itu
Tidak ada perantara antara dia dengan Allah. Artinya kalau dia minta, dia akan diberikan permintaannya. Sekalipun yang dia minta adalah keburukan bagi orang yang menzaliminya. Makanya harus hati-hati. Namun demikian, kita ulangi lagi bahwa bukan ini yang terbaik. Yang lebih baik dari itu adalah memaafkan. Dan ini yang paling berat. Memaafkan itu paling berat. Apa kuncinya? Hadirkan di dalam hati bahwa apa kira-kira keuntungannya bagi kita kalau ada saudara kita yang disiksa di neraka gara-gara kita. Apa kita ini sudah terjamin akan masuk surga? Makanya Nabi mengatakan, irham man fil ard yarhamuka man fis sama. Kasihanilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan mengasihani kamu. Semakin besar kasih sayang kita kepada sesama, maka curah kasih sayang Allah juga akan semakin besar. Tidak perlu kita terlalu banyak menuntut sekalipun kita dizalimi. Kalaupun misalnya terlalu berat kita rasa kezaliman itu, serahkan saja kepada Allah. Kalau kita yang membalas, bagaimana kuatnya kita bisa membalas? Tetapi kalau Allah yang membalas, bagaimana kira-kira? Ini bisa saja diniatkan jika yang menzalimi adalah orang kafir yang memang kufur kepada Allah. Makanya Nabi pun mendoakan para pemimpin yang zalim itu dalam doa kunutnya. Ketika kunut witir, mendoakan orang kafir karena kezaliman mereka. Namun kita sesama kaum muslimin diutamakan jamaah kalian untuk saling mengasihani. Bagaimana bisa setiap malam kita katakan dalam sujud kita di bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, menyukai ampunan, maka ampuni saya. Tetapi hamba-hamba Allah kita sendiri tidak mau ampuni. Kita sendiri berat memaafkan orang lain, lalu kita selalu meminta dimaafkan. Kan ini pertanyaan juga bagi kita. Makanya Imam Ahmad rahimahullah sering mengatakan pada dirinya dalam riwayat, apa gunanya kalau ada saudaramu, wahai Ahmad, dia bilang kepada dirinya, wahai Ahmad, apa manfaatnya pada dirimu, untuk dirimu kalau ada saudaramu yang disiksa di dalam neraka, kamu penyebabnya? Apa keuntungan yang kamu dapat? Bukankah lebih baik kalau semua masuk surga? Kezaliman itu kan bagian daripada ujian, dan kesabaran itu intinya. Yang Allah ingin lihat kadang-kadang pada diri kita tapi kita tidak sadari, sifat yang paling indah itu kesabaran. Kesabaran. Makanya Nabi kita mengatakan, bukanlah inti kekuatan itu ketika seseorang bisa mengalahkan saudaranya bergulat. Bukan itu. Tetapi yang paling kuat adalah yang bisa menjaga emosinya ketika marah. Ini yang paling kuat kata Nabi. Versi Nabi. Kalau versi kita, yang paling kuat itu yang bisa jatuhkan lawannya. Tidak begitu. Yang paling kuat adalah yang paling bersabar. Jadi semoga jamaah sekalian kita termasuk keutamaan bulan suci Ramadan, diberi taufik untuk bisa istiqamah dari awal Ramadan hingga sampai kepada akhir Ramadan, menjadi finalis-finalis yang terbaik yang bisa meraih satu piala yang paling mulia yang Allah berikan, yaitu la'allakum tattaqun, ketakwaan. Bukan piala-piala duniawi, tapi ini yang paling penting, bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab inilah bekal yang terbaik yang akan kita bawa ke hadapannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian, dan kalau masih ada waktu mungkin kita persilahkan kalau ada yang mau diperjelas. Masih ada anunya, Ustaz? Tidak ada nih. Baik. Silahkan kalau ada yang mau di. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah orang tua yang sudah memaksakan untuk mendidik
mengajak untuk taat kepada Allah dan anak tersebut masih jauh dari yang diharapkan, tetap berlaku akan diseret juga ke neraka. Kesalahan anaknya maksudnya. Iya. Iya. Jadi pertanyaannya mungkin dari bapak-bapak yang di sebelah kiri tidak terlalu jelas, saya ulangi. Apakah orang tua yang sudah mendidik anaknya dengan maksimal, tapi ternyata sang anak ini tetap dengan kondisinya takkanlah bermaksiat, menjadi penyebab orang tuanya bisa diseret juga masuk neraka karena anaknya ini? Kita katakan jamaah sekalian, hanya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Anak yang sudah dididik dengan baik oleh orang tuanya, tetapi selalu membangkang, ya, ini sama seperti kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh masuk surga, anaknya masuk neraka. Dan Nabi Nuh sudah berusaha untuk mengajak anaknya sekuat mungkin. Bagaimana mungkin seorang nabi yang begitu besar harapannya kepada umatnya untuk mendapatkan hidayah, lalu dia abaikan anaknya? Itu tidak mungkin itu. Tetapi yang namanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mengatakan ya bunayya dengan panggilan penuh kasih sayang, irkam ma'ana, naiklah bersama kami di atas kapal ini. Karena akan datang air bah, banjir besar. Lagi-lagi hidayah. Ya. Ternyata dia mengatakan, kalaupun air itu datang, sa'awi ila jabali ya'simuni minan ma'. Aku akan naik ke gunung, tempat yang tinggi. Sang ayah kembali lagi mengatakan, la asimal yawm min amrillah illa man rahimah rabbuh. Tidak akan ada yang selamat hari ini, ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datanglah air besar itu, memisahkan antara dua jiwa yang pada hakikatnya saling mencintai. Ya. Bagaimana kira-kira perasaan seorang nabi melihat anak kesayangannya terbawa arus, pergi untuk selamanya, tidak bisa ketemu, sampai ke akhirat tidak bisa ketemu, karena masuk neraka, bapaknya masuk surga. Waliyadzubillah. Jadi dosa anak itu tidak akan dipikul oleh orang tuanya. Apalagi jika orang tua sudah berusaha untuk semaksimal mungkin mendidiknya. Jadi intinya, tidak ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Anaklah yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau ada orang tua yang mungkin keliru mendidik anaknya, ya, itu tanggung jawabnya kepada Allah, bukan karena dia durhaka kepada anaknya, tidak. Ya. Anak ini hanya titipan, ya, seperti harta. Ya. Bagaimana orang tua ini memanfaatkannya, maka dia dosanya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan durhaka kepada anak. Tidak ada yang seperti itu, ya. Makanya dalam wasiat Luqman kepada putranya, kenapa ya beliau mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tua memaksamu berbuat syirik, dan ini dosa paling besar, maka jangan taati keduanya, tetapi tetap berbakti kepada keduanya. Padahal ini dosa yang paling besar, kesyirikan. Seakan-akan orang tuanya memaksa dia untuk kekal di dalam neraka. Ini luar biasa. Ya. Tetapi tetap dikatakan berbakti kepada keduanya. Perbaiki. Lalu bagaimana lagi dengan orang tua yang masih muslim, sekalipun mungkin kadang-kadang menzolimi kita? Ya. Apa yang dilakukan orang tua kepada kita itu bukan bentuk kedurhakaan, jemaah sekalian. Itu antara dia dengan Allah. Anaklah yang durhaka kepada orang tuanya. Makanya jangan pernah disebarkan ini. Kadang-kadang ada yang bertanya, adakah orang tua yang durhaka kepada anaknya? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, wallahu taala a'lam. Waalaikumsalam.
Mas, yang saya ingin tanyakan, pertama pertanyaan saya itu kita masuk universitas, terus masih dapat iman terakhir itu tahiyat akhir sholat dulu. Apakah kita ikut dulu niatnya jamaah? Apakah itu bisa dilanjut? Iya. Atau saya salat sendiri. Terus kedua, tadarus sudah sekarang misalnya sudah juz 15 masuk bulan puasa, apakah itu dilanjut atau mulai dari juz pertama karena kita ingin khatam di bulan puasa? Terima kasih. Yang pertama, kalau kita mendapati imam dan jamaah masih dalam keadaan sholat dan kita masuk, maka hukum asalnya langsung bergabung saja. Ya. Sekalipun sudah tahiyat akhir. Kenapa? Karena ulama kita mengatakan orang yang niatnya datang untuk sholat berjamaah, ya, andaikan pun setelah sampai di masjid sudah selesai orang sholat berjamaah, tapi bukan karena kelalaian, mungkin dia kira belum azan atau belum masuk waktu, ternyata jamnya yang salah, ulama kita mengatakan dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Iya, tetap dia dapatkan. Jadi kalau kita dapati masih sholat, ada kesalahan sebagian orang, ya, yang menunggu sampai imam berdiri, ya, atau membiarkan imam memberi salam baru dia sholat sendiri. Hukumnya sebenarnya langsung saja bergabung. Makanya Nabi kita mengatakan, "Fama adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'timmu." Apapun yang kamu dapati dengan imam itu, maka lakukan. Kalau dia dalam keadaan sujud, kita langsung sujud. Kalau dalam keadaan rukuk, langsung rukuk. Tapi dengan syarat, ini jangan sampai dilupa, takbiratul ihram dulu. Iya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kata ulama kita boleh langsung menuju ke gerakan itu, langsung sujud, sekalipun kita tidak takbir peralihan. Ya. Takbir peralihan itu hukumnya wajib, tapi ketika orang masbuk dia berubah menjadi sunnah, ya, berubah menjadi sunnah. Yang rukun yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan takbiratul ihram. Hanya bertakbir dulu, takbiratul ihram, baru rukuk atau sujud sesuai bagaimana kita dapati imam. Ya. Kemudian yang kedua tentang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau kita ini punya kebiasaan, katakanlah setiap bulan khatam Al-Quran, karena sudah diatur bahwa setiap hari 1 juz, ini berlangsung terus. Lalu ketika masuk Ramadan, kita berada pada juz 15 misalnya, tidak masalah, kita lanjutkan saja juz 16, 17 sampai berakhir. Kan tidak perlu ketika misalnya kita selesai bulan Ramadan lalu kita mengatakan saya selesai, saya khatam. Kita iya, saya belum. Saya tidak khatam, saya mulai pertengahan. Iya. Sebenarnya tidak perlu dilapor. Iya. Intinya siapa yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya itu yang terbaik. Jadi juz 15 lanjut saya terus. Mudah-mudahan pertengahan Ramadan selesai, kita balap lagi di akhir Ramadan bisa selesai lagi satu juz, satu khatam Al-Quran. Ya, kami pernah, subhanallah, ada anak SMP, mungkin jarang kita lihat ini. Anak SMP kita saksikan sendiri, ya, dengan bersama orang tuanya. Berapa kali khatam dalam bulan Ramadan? 17 kali. Bagaimana itu? 17 kali. Ya, anak SMP. Ya, saya kira ini jarang kita dapati, tetapi ini bukan sesuatu yang mustahil. Ya, karena sebelumnya ulama kita ada yang sampai bahkan tiap hari 1 kali khatam. Ya, tergantung taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Allah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.